Saya akan memperkenalkan bagaimana pengawasan kasir dilakukan. Nah, ini kasir itu kan ini kita masuk login dulu ke kasir ya sebagai manajer. Ya, karena yang bisa membuka dan menutup awalan itu ya kayak apa uang kas di laci itu adalah manajer. Kalau operasional kasir biasa ya yang bukan manajer pun nggak ada masalah. Kita login dulu ya di sini ya. Saya login dulu. Jangan lupa tenan ID dan juga jangan salah. Nah, ini untuk terminal ini dia ada 3 ya, satu toko ada 3. Jadi kalau Anda berlangganan 2 toko berarti masing-masing 3 bisa ada 6 pos terminal ya. Ini untuk kali ini kita pilih pos terminal 2 misalnya ya, kita pilih. Terus kita login. Sini ada tulisan pos terminal 2. Ya, seperti biasa kita pilih ya, kalau kita lagi menggunakan smartphone kita pilih ini yang portrait ya, karena ini cocok untuk smartphone. Tapi demo ini kita pengenalan ini kita pakai layar komputer yang layarnya lebar. Ini kita pilih layar lebar. Nah, di sini nih ada nih di bagian atas ini ya. Ini bagian atas nih ada kasir biasa dan ada manajer nih. Kalau kita klik manajer, dia ada buka tutup. Ya. Nah, ini kondisi ini misalnya ya, kita ini untuk melihat dibuka apa. Kalau di kasir ya, melihat dibuka atau ditutupnya itu kita bisa klik aja satu item, kita masukkan ke keranjang, nanti akan terlihat nih close nih dia. Berarti kondisi close ya. Sekarang kita mau buka. Kita kosongkan dulu. Kita buka terminal. Ini ibaratnya tuh kalau ada shift kasir di awal ya, pagi-pagi lah dia mau mulai dagang. Ini kita buka nih di kas awal laci itu ada berapa. Kalau laci kasir kan ada uang 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan dan seterusnya ya, 10 ribuan dan seterusnya. Ini kita hitung semua nih. Misalnya biar gampang aja ya, kita 1 juta lah. Ini awalan kita berangkat 1 juta ya. Ini kita masukkan. Nah, sekarang sudah terbuka nih. Ya. Nah, kalau sudah terbuka, petugas kasir ya yang bukan manajer pun dia silahkan aja dagang gitu. Biasa kita menggunakan kasir. Misalnya kita jual misalnya kopi ya. Ini kopi kopi misalnya nih 1.500 sama seduhnya ya. Seduhnya misalnya jadi kan 3.500 ya. Ini sebenarnya kita bayar sebelumnya kita lihat dulu ya. Ini kan baru dibuka ya. Ini di back office ini ada ya, halaman utama back office. Ini ada laporan. Di sini ada cash drawer laci kasir ya. Ini saya buka dulu. Ini pilih fasilitas. Jadi kalau Anda tuh cuma satu toko ya sini muncul 1. Tapi kalau ada 2 di sini ada muncul 2. Karena ini cuma ada 1 ya 1. Dan dia ada 3 terminal ya. Tadi kan terminal 2, kita pilih terminal 2. Nah, ini kan kelihatan nih. Ini yang sebelumnya nih. Kapan dibuka, kapan ditutup. Ketika dibuka berapa jumlahnya dan hitungan komputer ketika itu berapa dan ketika nanti ditutup tuh Anda masukkan berapa gitu. Kalau ada selisih, itu perlu diinvestigasi. Nah, ini nih, yang bagian atas ini kan tadi baru kita buka nih. Ini jamnya juga jam sekarang ya, tadi ya. Terus kemudian kita buka dengan 1 juta. Belum ada penjualan, ya kan. Uang masuk ya tentu 0. Ini kas akhir, kalau kita tutup sekarang ya cuma 1 juta. Sama dengan ketika tadi kita buka kan, sama kan. Kalau kita mau lihat detailnya, ini ada 2 ya, PDF dengan layar HTML. Kita pilih HTML. Nanti kita akan lihat nih, ini masih kosong nih. Oke, sekarang kasir kita jual ya. Misalkan, ini kan tadi kita udah masukkan nih kopi dan seduhnya nih. Ini kita jual nih. Ya, kita jual tanpa kembalian, langsung konfirmasi check out. Nah, ini terjadi transaksi kan? Nah, kita bisa lihat di sini nih. Ini terjadi transaksi 3.500 ya. Kalau mau detailnya ini bisa dilihat di sini. Ini detailnya nanti kelihatan transaksi itu. Misalkan kita jual lagi nih gas misalnya ya, gas kita jual gas 225.000. Terus kemudian ke pelanggan siapa? Misalnya ya, taruhlah pelanggan misalnya Bapak Setiabudi, ya kan? Nah, terus kemudian ini kita 225.000 berarti 100.000 2 lembar tambah 50.000 250.000. Berarti kembali 25.000 kan? Dia bayar 250.000. Sekarang kita check out ya. Kita check out, close, check out. Nah, ini transaksi kedua nih. Sekarang kita lihat lagi nih, ini terjadi transaksi kedua Bapak Setiabudi 225.000.
Ini udah ada 2 transaksi ya. Nah, ini kalau dijumlah ini kan 228.000. Sementara tadi kita nih awal ngebuka kan 1 juta ya. Jadi berarti kas akhir tuh harusnya segini. Ya. Ini layar back office ini yang ngebuka ini ya, pemilik toko ya atau manajemen ya. Nah, nanti kalau ditutup berarti kan harus segini kan. Jadi ketika nanti manajer nutup kasir ya, dia masukkan berapa jumlah, harusnya segini baru dia sinkron. Kalau enggak berarti kan enggak sinkron ya. Sekarang kita ambil contoh nih, ada orang yang beli galon tapi ngutang ya misalnya ya. Dia ngutang. Nih harganya 20.000 lah. Ya, terus kemudian pelanggannya siapa yang beli itu, misalnya kita cari di sini misalkan Bapak Irawan ya, misalnya ya, kan Irawan udah masuk nih, terus kemudian dia bayar, sekarang sih dianggap bayar tunai dulu ya, karena kan sistemnya itu kita anggap bayar dulu walaupun nanti dia ngutang ya, kasbon ya, karena ini untuk menyelesaikan penjualan ini kita check out. Nah, kita check out. Di sini ada tombol nih, yang ini bagian ini tombol transaksi terakhir ya. Ini Pak Irawan 20.000 ya. Misalnya dia itu kita kasih catatan ya, ternyata belum bayar ya, artinya kasbon besok aja deh bayarnya. Ini 20.000 nih. Kita kasih lupa bawa uang. Jadi besok akan dibayar. Ini catatan ini mau ditulis yang ini nih, mau ditulis atau tidak nggak ada masalah. Nggak ada juga nggak apa-apa lah. Tapi uang ini nanti akan terlihat. Ini kita masukkan. Berarti kan dia minus 20.000 ya, artinya kasbon ya. Sekarang kita lihat di laporan. Ini kita klik ya, ini ya. Kita klik. Nah, ini minus 20.000. Jadi seharusnya sebenarnya ini masih sama dengan yang tadi, 228. Harusnya kan 248 sih seharusnya ya. Tapi karena dia minus 20 jadi 228, masih segini. Nah, nanti kalau seandainya dia ditutup kasirnya, ini harus segini. Ini catatan yang sini nih, yang penting ini ya. Ini catatan ini akan terlihat semua transaksi yang terjadi dari sejak awal dibuka, ini dibuka ya, sampai nanti ditutup. Ini transaksi ini akan berkumpul di sini. Jadi kita akan tahu. Tapi ada satu hal ya yang saya perlu ingatkan. Ini maaf aja, mudah-mudahan sih tidak terjadi di tempat Anda. Bisa saja ini terjadi ketika barang itu pembeli ya dilewatkan oleh si kasir. Artinya tidak dicatat, tidak melalui proses kasir. Itulah nanti Anda akan kehilangan barang karena nggak kecatat. Intinya satu, nggak kecatat. Jadi di sini juga dia nggak muncul, seolah-olah Anda padahal sebenarnya itu barang sudah keluar tapi tidak melalui kasir. Nah, itu juga ada hal yang mungkin perlu diperhatikan ya untuk pengawasan kasir. Nah, ini layar untuk pemilik toko ini akan bisa melihat semua transaksi di, kalau ini kan pos terminal 2 ya, di pos terminal 2 dari sejak dia dibuka sampai nanti dia ditutup. Ya, kira-kira seperti itu.